Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 5 Oktober 2022, pada peringatan fakultatif Santa Faustina Kowalska. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Hari ini saya ajak Anda merenungkan, berdoalah dengan baik senantiasa. Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 1-4. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, pada satu kesempatan seorang umat bertanya demikian, "Romo, berdoa yang baik itu bagaimana?" Saya menjawab, berdoa yang baik itu ketika ada komunikasi dua arah. Komunikasi dari Allah dan dari Tuhan. Dan berdoa yang baik itu mempunyai efek pribadi dan sosial. Berdoa yang baik haruslah pertama-tama membiarkan Tuhan yang berbicara, dan kemudian kita manusia berbicara. Ada saling komunikasi dua arah di sana. Dalam berdoa juga harus ada unsur pribadi, yaitu ketika kita mau mengucapkan syukur atas segala kasih dan rahmat Tuhan yang sudah kita terima. Kita mau terbuka untuk ucapkan terima kasih Tuhan, saya sudah alami ini. Dan bukannya hanya meminta, mengeluh dan sebagainya. Dan juga harus ada unsur sosial. Ketika orang lain merasakan manfaat dari doa atau komunikasi kita dengan Tuhan itu, atau dengan kata lain, dengan doa pribadi, sesama atau orang lain juga mendapat tempat dalam doa kita itu. Dengan itu semua yang baru saya jelaskan, saya percaya kita sudah berdoa dengan baik dan benar. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengajar para muridnya satu doa yang luar biasa yang kita semua menyukainya. Kita semua bersuka cita ketika berdoa doa ini, yaitu doa Bapa kami. Satu doa yang punya semua unsur yang saya katakan di atas. Ada unsur vertikalnya, ada unsur horizontalnya. Dalam doa Bapa kami ada unsur personalnya juga, yaitu dengan dimampukannya manusia memanggil dan menyebut Allah sebagai Bapa. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, doa Bapa kami mengajar kita berdoa secara baik dan benar. Kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Sesudah mendengarkan Dia, kita memuji Dia. Kita ungkapkan kepercayaan kita dengan menghormati kekudusan namanya, dengan percaya bahwa Allah sendirilah
yang membuat kerajaannya hadir di tengah kita. Dengan bersyukur dan berterima kasih, kita dimampukan untuk pertama, berani menyerukan kepadanya kebutuhan jasmani, kebutuhan badani kita, yaitu akan kelangsungan hidup kita di dunia lewat sandang, pangan, dan papan. Kita mohon Tuhan beri rejeki buat kita tiap hari. Ada unsur kepercayaan karena kita sudah bersyukur dan berterima kasih. Kedua, kita juga dikuatkan dan dimampukan untuk berinteraksi secara benar dan baik dengan sesama, di mana itu terlihat ketika kita bisa mengampuni dan memaafkan karena kita sudah percaya kita dimaafkan dan diampuni oleh Tuhan. Ketiga, dengan bersyukur dan berterima kasih, kita meningkatkan juga iman kita akan satu kehidupan baru nantinya, pada kehidupan dalam persatuan dengan Allah sendiri dalam kerajaannya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan buat kita sekarang, sudahkah saya dan Anda berdoa dengan baik dan benar? Kalau belum, mari kita mulai berdoa dengan baik dan benar. Dan bukannya berdoa secara egois dan memaksa Tuhan memenuhi kehendak kita. Marilah kita berdoa dengan maksud dan tujuan agar kehendak Tuhan sajalah sungguh terjadi pada hidup kita. Kita ada di bulan Oktober, bulan Rosario. Mari kita belajar berdoa bersama Bunda Maria. Dengan berdoa bersama Bunda Maria, semoga kita sungguh dimampukan untuk berdoa dengan baik dan benar ketika kita merenungkan seluruh kehidupan dari Tuhan Yesus. Semoga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan terima kasih atas doa yang luar biasa yang diajarkan Putra-Mu kepada kami. Bantulah kami mendoakannya dengan penuh iman dan kesadaran bahwa kami berbicara dengan Engkau, Bapa kami. Tambahkanlah iman kami padamu. Biarkanlah kami sungguh berjalan dalam jalan-Mu yang sudah ditunjukkan Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha dan karya kita dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, salam dalam Sang Sabda dan jalanilah hari ini dengan senyummu.